Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini Dia masih memberikan waktu kepada kita, masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Segala puji hormat hanya untuk Tuhan, saudara. Malam hari ini saudara, Pelprip akan mengadakan ibadah. Biar saudara kiranya boleh menerima ibadah daripada Pelprip malam hari ini saudara. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya.
Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa yang di surga. Amin Yesus. Bapa yang kami kenal Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat malam ini Engkau boleh kumpulkan kami Pelprip Barnabas untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami agungkan, kami muliakan ya Bapa. Sebelum kami masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, kuduskanlah kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Sehingga tatkala kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, Engkau hadir bersama kami pada malam hari ini. Roh Kudus melawat kami, menjamah kami ya Bapa. Sehingga ibadah pada malam hari ini, ibadah yang diberkati oleh Engkau. Urapi kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang di rumah ya Tuhan, Engkau urapi kami semua. Terlebih yang ambil bagian pada malam hari ini, baik itu musik, singer maupun WL, Durianto, Engkau pakai ya Tuhan. Amin, Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk lebih dalam lagi kami boleh masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Untuk memuji, memuliakan, menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, beracarlah pada kami untuk malam hari ini ya Tuhan. Kuserahkan ibadah Pelprip Barnabas pada malam hari ini, dari awal hingga pada akhirnya, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang penuh kuasa, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita akan lanjutkan pujian kita, yaitu ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Siapa namanya saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Satu sobatku yang setia, tak berani dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
saudara. Haleluya. Kita bersyukur saudara kalau Amin. kita mempunyai sahabat yang lain dari yang lain saudara. Kalau manusia saudara, kita punya teman satu saat bisa nyakitin kita saudara. Satu saat mungkin enggak secara langsung dari belakang dia ngomongin kita saudara. Tapi sobat ini saudara, satu sahabat ini yaitu Yesus namanya, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Dia selalu menemani saudara. Apalagi saudara, di waktu pandemi begini, saudara perlu memiliki sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, malam hari ini saudara, kita Pelprit Barnabas saudara bersyukur kepada Tuhan. Kalau di masa pandemi ini saudara, sekarang ini orang perlu bilang imun yang kuat, imun yang kuat, imun yang kuat. Tapi saya berpikir saudara, lebih daripada imun yaitu iman yang kokoh. Amin saudara. Malam hari ini saudara, kita akan mendapatkan firman Tuhan dengan judul iman yang kokoh, iman yang kuat. Jadi saudara, iman timbul dari mana? Dari pendengaran firman Tuhan. Sukacita, hati yang gembira itu dapat menimbulkan imun yang kuat. Tapi firman Tuhan malam hari ini saudara akan memberikan kekuatan iman saudara. Jadi imun dan iman harus serasi saudara. Kalau imun aja saudara itu diperlukan dalam dunia. Tapi iman saudara sampai nanti kekekalan saudara. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Saudara sakit, baik di rumah, baik di sini, miliki hati yang gembira adalah obat saudara ya. Haleluya. Seperti obat hati yang senang.
Haleluya, saudara. Amin. Malam hari ini saudara, Pelprip Barnabas saudara tidak mau mundur saudara. Tapi Pelprip Barnabas mau maju bersama Yesus saudara. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Maju Bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus, majulah jangan takut. Yesus besertamu, kalahkan semua musuh. Ayo maju. Maju bersama dengan Yesus, majulah pantang tunduk. Yesus besertamu, memberi kemenangan. Bersama Yesus, kalahkan musuh. Maju, Pelprip, maju. Bersama Yesus, kemenangan. Kita ulang dari pertama saudara. Maju bersama dengan Yesus, majulah jangan takut. Yesus besertamu, kalahkan semua musuh. Maju bersama dengan Yesus, majulah pantang tunduk. Yesus besertamu, beri kemenangan. Maju, Pelprip, maju. Bersama Yesus, kalahkan musuh. Maju, Pelprip, maju. Bersama Yesus, kemenangan. Kita mendengar musik memuji Tuhan saudara. Ya, saxophone. Maju, Pelprip, maju. Bersama Yesus, kalahkan musuh. Haleluya. Maju, Pelprip, maju. Bersama Yesus, kemenangan. Bersama Yesus, Kita jadi pemenang. jadi pemenang. Bersama Yesus, lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saudara yang membuat kita kuat. Kuat menghadapi apapun saudara. Hanya firman Tuhan. Saudara, kita perlu firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Biar kiranya dapat membangkitkan iman kita saudara untuk tetap percaya kepada Yesus. Ku perlu Tuhan firman-Mu setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
masa-masa yang sulit ini saudara. Hanya firman Tuhan yang dapat menyegarkan kita. Firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi hidup yang sesulit ini saudara. Haleluya. Setiap hari, setiap waktu jangan lupa membaca firman Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, glory. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, sungguh heran firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya. Oh, sungguh benar firman-Mu Yesus, menyegarkan daku, Menyegarkan daku. Haleluya. menyegarkan daku, menguat Sekali lagi menyegarkan daku. Haleluya. menyegarkan daku, menguatkanku. Haleluya. Haleluya. Kami amini lagu ini Tuhan. Hanya firman-Mu yang dapat menguatkan kami. Hanya firman-Mu yang dapat menyegarkan kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami hanya bisa memandang Engkau. Kami hanya bisa berharap kepadamu. Lewat firman yang kami makan, lewat firman yang kami minum, lewat firman yang kami baca setiap hari. Itu semua dapat menguatkan iman kami. Itu dapat membangkitkan imun kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa malam hari ini. Biar kiranya ibadah yang kami sudah sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Menjadi kekuatan bagi kami semua, dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami siap menerima firman-Mu Bapa, hanya di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Malam hari ini saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Lukas Priyatna. Kami persilakan. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk kita sama-sama beribadah di dalam Gaprib Barnabas. Nah, ada sesuatu yang luar biasa di dalam satu situasi pandemi di mana semua keadaan seakan-akan runtuh. Apa yang kita tahu, begitu banyak persoalan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam usaha, bahkan juga dalam pelayanan pun juga kena imbasnya. Nah, inilah sesuatu yang harus kita memiliki, sesuatu yang tadi sudah disebut, bukan saja imun, tetapi ada sesuatu juga yang harus kuat di dalam pribadi anak-anak Tuhan adalah soal iman. Nah, iman inilah yang menjadi bagian poin yang sangat penting untuk kita miliki bersama. Seberapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat? Tidak semua. Sebab itu berapa banyak kita pun pria-pria yang juga memiliki iman yang kuat. Kadang-kadang pria-pria juga memiliki iman yang lemah.
Ada banyak kasus-kasus yang terjadi bagaimana mereka melakukan tindakan bunuh diri melalui gantung diri karena keadaan yang mendesak. Dia tidak memiliki sebuah kemampuan untuk bisa bertahan. Sehingga apa yang dia pikir tentang, ya sudahlah, saya nggak kuat lagi, lebih baik saya gantung diri. Sedih rasanya kalau ada seseorang melakukan tindakan gantung diri yang merasa bahwa Tuhan tidak tolong. Nah, betapa pentingnya untuk malam hari ini berbicara tentang tema iman yang kokoh. Kalau kita melihat topik pada malam hari ini, betul-betul kita telaah, teliti apa yang kita baca tentang apa yang dialami oleh jemaat di Kolose. Mari kita akan melihat dalam surat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Mari kita perhatikan bersama. Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Tertulis demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di ayat 6, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa mereka telah menerima Kristus. Karena itu, dia bilang apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada apa? Kita harus tahu latar belakang kenapa ada sesuatu di ayat 6 dan juga nanti di ayat 7. Tentu ada latar belakang surat ini disampaikan kepada jemaat di Kolose. Nah, mengingat apa yang terjadi di jemaat Kolose, rupanya Paulus mendapatkan informasi dari seorang yang namanya Epafras. Epafras ini adalah seorang yang memimpin jemaat di Kolose. Lalu Epafras pergi menemui Paulus dan menceritakan apa yang ada di jemaat Kolose. Paulus pun mendengar tentang iman, tentang kasihnya, bahkan pengharapannya. Dari mana dia tahu? Karena berdasarkan Kolose 1 ayat yang ke-7. Dia bilang apa? Kolose 1 ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi. Yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi rupanya Paulus mendapat informasi dari seorang Epafras, bagian dari jemaat di Kolose. Laporan-laporan ini terdengar di telinga Paulus. Lalu apa yang kita lihat ketika Paulus mendengar laporan ini? Lihat ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Nah, coba lihat. Kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Nah, rupanya Paulus mendengar laporan dari Epafras ini. Apa sih yang didengar oleh Paulus? Ada apa di Kolose? Rupanya di Kolose ini ada bidat-bidat palsu yang masuk merembes ke jemaat Kolose. Dan ini yang membuat mengkhawatirkan seorang Paulus. Paulus mendengarnya langsung dia berdoa, nggak pernah berhenti. Artinya bahwa Paulus nggak mau jemaat Kolose itu hancur gara-gara bidat ini. Yang rupanya mempengaruhi jemaat Kolose. Nah, saudara Pelprip Barnabas yang saya kasihi malam hari ini. Siapapun saudara dan saya. Siapa sih yang gak suka, gak sedih rasanya. Kalau jemaat Ketapang dipengaruhi oleh bidat-bidat palsu masuk ke jemaat Ketapang. Apa rasanya gembala? Sedih. Aduh, bahaya. Nah, hati Paulus pun demikian. Paulus merasa sedih mendengar kabar dari Epafras tentang kondisi yang ada di jemaat Kolose ini. Nah, apa ajaran mereka? Rupanya ajaran ini adalah yang menggabungkan, yaitu pertapaan atau penyembahan kepada malaikat. Yang digabungkan dengan mitologi Yunani, filsafat. Inilah yang dibuat oleh bidat palsu yang disebut dengan gnostik.
Gnostik muncul dari kata gnosis yang artinya ilmu pengetahuan. Nah inilah yang membuat bidat ini mempengaruhi jemaat di Kolose. Paulus mendengar berita ini. Apa yang disampaikan oleh Epafras tentang laporan-laporan yang apa yang terjadi tentang apa yang terjadi dalam jemaat Kolose. Nah saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus malam hari ini. Makanya kita lihat dalam Kolose 2 tadi ayat yang ke-6 dan ayat yang kita lihat ayat 7 sebentar. Bahwa Kolose sudah menerima Kristus Yesus tetapi dia harus hendak hidup tetap. Nah untuk hidup tetap bagaimana caranya? Kita lihat ayat 7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Tertulis begini. Mari sama-sama kita lihat perhatikan ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Seseorang yang sudah menerima Kristus percaya kepada Tuhan, tidak cukup saya percaya. Tapi untuk memiliki iman, dia harus memiliki satu akar. Tadi sudah disinggung, iman dari mana? Mendengar. Bagaimana kita mau memiliki iman yang kuat kalau kita nggak pernah dengar firman Allah? Saudara yang kekasih, Pepi Barnabas yang saya kasihi malam hari ini, kita belajar dari apa yang ada di jemaat Kolose ini. Paulus mengingatkan supaya saudara dan saya, Pepi Barnabas memiliki akar dalam Tuhan. Amin. Yesus yang menjadi akar kita. Bagian yang sangat penting untuk kita jadi anak Tuhan. Nah sebab itu kenapa tema ini diangkat. Kenapa ini tema iman yang kokoh ini diangkat di Pepi Barnabas. Pasti ada sesuatu. Enggak serta-merta tema ini diambil. Mengingat tentang hal-hal yang terjadi saya katakan tadi. Seorang pria yang menggantungkan diri karena ketidakmampuannya. Rasa takut, rasa gelisah apalagi dengan pandemi. Yang itu yang membuat rasa takut, khawatir. Sembuh enggak ya. Aduh, jangan negatif. Jangan-jangan nanti negatif atau positif dan segala-galanya. Takut. Udah khawatir dulu. Ya, saudara, inilah yang membuat supaya jemaat yang ada di Kolose itu betul-betul berakar. Nah, kalau kita bicara akar, tentu kita bicara pohon. Pohon korma itu tingginya, akarnya itu 2 kali tinggi pohon korma tingginya dari tanah ke atas itu akarnya itu 2 kali lipat. Makanya gak heran kalau ada badai dia tetap kokoh karena akarnya 2 kali tingginya pohon. Makanya gak heran pohon korma itu kuat-kuat pohonnya. Masih ingat lagu lama? Siapa tertanam dalam rumah Tuhan kan berbuah di halaman Allah. Mengingat pohon korma adalah satu pohon yang menggambarkan tentang akar yang kuat. Ini baru sedikit virus pandemi COVID-19. Ini saja sudah membuat kita khawatir. Cekat-cekot. Ini hidup gak nih? Ini bisa gak nih? Usaha nih jalan gak nih ya? Garuda memutuskan 700 karyawan. Berapa banyak sekarang perusahaan-perusahaan pun mem-PHK-kan. Yang kau di Depok, tuh mana tuh? Ramayana atau apa tuh? Dampaknya akibat pandemi semua gak kerja. Dulu dapat hasilnya lumayan. Tapi begitu pandemi, istilah kata 100 perak pun susahnya bukan main. Nah saudara, pentingnya iman yang kokoh itu dimunculkan dalam kita anak Tuhan. Nah saya berharap pria-pria Barnabas, mari hiduplah memiliki iman yang kokoh. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Nah saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari
Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose ini ada apa? Coba kita lihat itu di pasal 2 ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Tuh, filsafat, kata-kata yang indah. Kayaknya bagus sekali. Tapi Paulus mengingatkan, lalu di ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Lihat, lompat ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura, merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Nah, itu dia. Jadi gnosis ini menggabungkan penyembahan malaikat dengan filsafat. Yang itu tentu ajaran dari mana? Coba kita lihat. Serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Lihat, itulah mereka. Jadi tidak berpikir seperti Kristus. Sebab Kolose tema utamanya adalah Kristus yang unggul. Ini yang Paulus ingin tekankan kepada jemaat di Kolose. Bahwa Kristus adalah yang paling unggul dari manapun juga. Saudara yang kekasih. Siapapun kita malam hari ini. Saya nggak tahu apakah iman saya sudah mulai rontok. Gara-gara pandemi. Sudah nggak kuat lagi. Ya kita nggak tahu vaksin ini nanti bagaimana dan segala-galanya. Tapi yang penting adalah seperti malam hari ini memiliki iman yang kokoh itu bagaikan akar pohon. Kuat. Nah untuk kuat itu bagaimana? Harus dibangun. Nah untuk dibangun itu bagaimana caranya? Asupan firman Tuhan harus selalu menjadi bagian dalam hati kita. Dan dikatakan firman-Mu memberikan sesuatu kekuatan setiap hari. Kita butuh firman. Seperti pohon saja disiram tiap hari. Akan tumbuh, akan kuat. Nah saya berharap kita pria-pria Barnabas malam hari ini pun. Apa yang dirindukan di dalam jemaat Kolose ini. Supaya jangan sampai jemaat Kolose ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang rupanya seringkali seperti apa. Lihat ayat 21, lompat. Ayat yang ke-20, lihat masih dalam Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang binasa oleh pemakaian. Dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Gnosis ini adalah ajaran manusia, saudara. Mereka ingin membuat jemaat Kolose ini jadi kacau. Nah saya berharap di jemaat Ketapang pun Papri Barnabas juga mari jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Jangan sampai ajaran yang sudah dari dulu Bapak Gembala Om Hani sudah memberikan firman. Tetapi karena adanya bidat-bidat yang mungkin masuk pelan-pelan rasanya bagus nih. Rasanya enak nih. Hati-hati. Hati-hatilah. Paulus sudah ingatkan. Hati-hatilah. Amin saudara. Mari bilang sebelahnya hati-hati. Colek sebelahnya hati-hati. Hati-hati loh. Ya, jaga baik-baik. Terlebih soal iman percaya kita. Nah malam hari ini coba kita lihat. Kalau terjemahan lain tertulis seperti apa saudara? Dia bilang begini. Ada satu terjemahan dia bilang. Apa yang ditulis di dalam. Dia bilang begini. Sadarlah. Bahwa kamu sudah bersatu dengan Yesus sama seperti ranting bersatu dengan pohonnya. Akar itu harus nyatu. Sekali lagi nyatu. Tidak mungkin akar pisah dengan batang pohonnya. Tapi nyatu. Kata menyatu artinya apa? Melekat erat. Sekali lagi melekat erat. Bergantung. Kalau dunia saja tidak bisa berikan pengharapan. Dunia akan begitu banyak keadaan-keadaan yang susah.
Nah kalau kita nggak pernah bergantung sama Tuhan, kita pun akan lewat juga. Nah saya berharap mari jemaat Pelprip Barnabas mulailah kita bergantung, melekat erat. Haleluya. Itu menjadi bagian yang sangat penting. Sebab kalau tidak, apa jadinya? Coba kita lihat sekarang. Khotbah saja lewat daring. Rasanya gregetnya nggak ada, saudara. Ada yang santai. Ya, kami pun di gereja juga pakai Zoom begitu ya. Saya lihat ya santai aja. Pakai baju kaos oblong begitu ya. Kayak nggak ibadah, tetapi ya ikut ibadah. Ya kayaknya nggak ada rasa hormat begitu. Sedih saudara. Rasanya nggak dapat apa-apa kalau cuma hanya daring saja begitu. Nah ini yang membuat kita seakan-akan terbabit. Harus sudah mulai gimana rasanya nih. Kayaknya nggak enak. Tapi puji Tuhan. Meskipun lewat rekaman. Tuhan masih hadir. Haleluya. Tuhan ada dalam Pelprip Barnabas malam hari ini. Tuhan tolong kita semua. Mari jemaat Tuhan. Pelprip Barnabas, pria-pria Pantekosta yang saya kasih malam hari ini. Mari bersatu dengan pohonnya. Lalu dia bilang apa? Jadikanlah dia dasar hidupmu. Dan teruslah percaya penuh. Haleluya. Itu terjemahan lain. Teruslah percaya. Sesulit apapun. Ini baru bagian pandemi COVID-19. Apalagi nantinya akan datang. Masa antikris. Lebih parah lagi nanti. Nah ini baru sedikit ujian. Haleluya. Masih ada haleluya. Tuhan tolong kita semua. Saudara, kiranya kita saling menguatkan seperti Paulus. Tak henti-hentinya berdoa. Berdoa. Sebab iblis gak suka. Kalau ada hubungan kita dengan Tuhan begitu erat. Plong rasanya gak ada apa-apa, gak ada gregetnya dengan Tuhan. Dulu waktu kita ibadah sama-sama, aduh nikmatnya hadirat Tuhan. Tapi kalau ibadah daring, ya sudahlah cuek. Gak ada apa-apa. Nah ini iblis paling suka kalau anak Tuhan tidak lagi merasakan hadirat Allah. Iblis senang kalau anak-anak Tuhan itu melempem. Tapi mari dengan tema ini, iman yang kokoh bagaikan akar pohon yang kuat. Yang dikatakan teruslah percaya kepadanya tanpa goyah. Terjemahan lain seperti itu. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 23. Apa katanya? Ini ayat juga terkenal. Kolose 1 ayat 23. Perhatikan ayat yang cukup terkenal. Kolose 1 ayat 23. Perhatikan ayat ini. Dia bilang apa? Sebab itu kamu harus bertekun. Dalam apa saudara? Iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan apa saudara? Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Jangan mau digeser. Jangan mau digeser. Saudara, pertahankan iman percaya kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Saudara, dunia ini kadang-kadang kita berkata, Tuhan, sampai kapan ini pandemi? Tuhan, sampai kapan ini pandemi? Begitu khawatirnya, takut perusahaan-perusahaan, ya bisnis jalan apa enggak nih? Aduh, mulai empot-empotan. Aduh, takut kacau hatinya. Seperti apa jalan gak nih perusahaan ini? Rasa takut. Tapi tadi sudah dikatakan, selain iman harus kuat. Tetap teguh dan jangan mau digeser sedikit pun. Haleluya. Sesulit apapun dalam hidup kita ini. Ada banyak kesusahan memang. Itu udah pasti Alkitab tulis kok. Manusia lahir dari perempuan, singkat umurnya dan hidup penuh dengan kegelisahan.
Alkitab sudah memberikan penjelasan seperti itu. Nah sebab itu mari pada saat ini apa yang kita mau lihat di dalam pengaruh-pengaruhnya orang-orang Gnostik yang berusaha untuk mengacaukan jemaat yang ada di Kolose. Tuhan bilang pada Paulus supaya kekristenan kita harus seperti akar iman yang kuat. Ada dasar bangunan, dibangun kuat. Sekalipun ada banyak mungkin pengaruh-pengaruh yang bisa goyah. Mari, kalau lagi sama-sama enak ya saudara. Kalau lagi retreat, kalau lagi family camp, wah enak banget sama-sama. Tapi kalau udah sendiri, kalau udah berpisah sama teman, sama kawan, kita ngadepin sendiri. Temanmu, saudaramu, sahabat, orang-orang di sebelah, nggak ada yang tahu. Kita menghadapi sendiri. Tapi dengan malam hari ini, mari pulanglah dengan iman yang kokoh. Pulang dengan iman yang kuat sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Apa yang kita hadapi hari-hari ini mungkin kita begitu takut. Rasa khawatir. Tuhan saya gak kuat lagi Tuhan. Tuhan saya gak mampu lagi. Tapi ajarlah saya tetap ada dalam Tuhan sampai Yesus datang kembali. Tuhan kiranya memberikan kekuatan buat kita semua. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus yang menyaksikan acara ibadah Peprip Barnabas pada malam hari ini. Pada saat ini. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan apa yang menjadi mungkin rontok iman saudara. Tapi hari ini saya mau berkata pulang dengan iman yang kokoh. Pulang dengan iman yang kuat seperti akar pohon. Dimanapun saudara berada. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada tengah-tengah kita pada saat malam hari ini. Izinkan Roh Kudus bekerja. Menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Siapapun kita. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu seberapa kuat iman saudara, seberapa kuat iman kita pada malam hari ini. Apakah saudara mengalami keadaan yang mulai rontok, mulai lemah, mulai tidak berdaya. Tetapi mari kiranya Tuhan beri kekuatan buat kita semua. Memiliki iman yang teguh, iman yang tidak mau digeser, iman yang tetap kuat, iman yang kokoh bagaikan akar pohon. Mari malam hari ini jemaat Tuhan, siapapun saudara yang menyaksikan ibadah Peprip Barnabas, mari biarkan iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh sampai Maranatha. Tuhan tolong kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh angkat tangan-tangan kita dan rasakan Tuhan hadir. Tuhan ada malam hari ini. Tuhan ada bersama saudara dan saya. Haleluya.
Jangan takut, percaya Tuhan beserta kita. Dia lebih besar dari masalah dan persoalan kita. Haleluya. Mari nyanyikan lagu ini. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Bapa di sorga. Saat pada hidup, seberapa banyak mungkin bisnis saudara, usaha saudara mengalami kekalutan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Malam hari ini iman yang kuat perbaharui kita semua. Haleluya. Ku kan berdiri. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa yang Kau berikan. Siapapun saudara yang malam hari ini yang menyaksikan ibadah Pepri Barnabas, arahkan tangan saudara, angkat tanganmu. Lihat cara Tuhan bekerja. Jangan takut, jangan khawatir. Haleluya. Ku kan berdiri, ku kan berdiri. Oh, haleluya, haleluya. Kekuatan yang Tuhan berikan, Kau berikan sampai kapanpun, kapanpun ku kan bertahan. Nah Yesus, sekali lagi ku kan berdiri, ku kan berdiri. Mari berdiri di atas firman Allah. Haleluya, haleluya. Kiranya kita pulang dengan iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak mau digeser oleh apapun. Haleluya. Oh, haleluya. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu. Karena Yesus menopang hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami dalam ibadah Pepri Barnabas Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menjadi bagian kehidupan buat kami. Sehingga iman kami semakin kuat. Iman kami semakin kokoh. Ajar kami tetap dalam Tuhan. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup ini Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu melebihi segala-galanya. Jangan sampai kekuatan itu menghantui pikiran dan apa yang menjadi iman kami. Tapi hari ini Tuhan, melalui Pepri Barnabas Tuhan, Tuhan bekerja. Melalui pria-pria Pantekosta di akhir zaman Tuhan, kepala-kepala rumah tangga, menjadi satu iman. Imam yang kuat imannya dalam Yesus Kristus bersama dengan keluarga. Haleluya, haleluya. Tuhan, bekerjalah terus dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta kami Tuhan. Karena Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami lemah iman percaya kami. Karena begitu takut dan khawatirnya kami dalam kehidupan kami Tuhan hari-hari ini. Tapi setelah kami dengar firman-Mu, Engkau membangkitkan iman percaya kami. Ajar kami terus berdoa dan berdoa. Sampai akhirnya kami boleh mengalami kemenangan Tuhan. Haleluya. Dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kiranya dalam
ibadah Philip Barnabas malam hari ini semuanya diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Apa yang kami buat hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi sertakan kami. Biarlah Engkau memimpin terus Tuhan, baik usaha, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan juga pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan sertakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Dengan demikian saudara kekasih, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya. Mulai malam hari ini, saat ini, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.